Manchester United telah mencapai kesepakatan untuk mengontrak gelandang Mason Mount dari Chelsea dengan kontrak 5 tahun, The Athletic melaporkan pada Kamis. Setelah negosiasi alot, akhirnya klub London itu menerima tawaran ketiga dari United senilai 55 juta pound plus tambahan 5 juta pound. Mount akan menandatangani kontrak dengan 250.000 pound per minggu, yang bisa naik menjadi 300.000 pound per minggu jika bonus disertakan. Ini adalah 3 kali lipat gaji yang didapatnya dari Chelsea. Alasan utama Mount pindah ke MU memang berawal dari nego kontrak baru dengan Chelsea. Mount ingin penyesuaian gajinya yang semula 80.000 pound per minggu, mengingat ia adalah starter reguler di bawah Frank Lampard, Graham Potter hingga Thomas Tuchel. Sayangnya, Chelsea enggan menaikkan nilai kontraknya dan memilih merekrut gelandang baru. Mount kecewa dan langsung menyambar tawaran Erik ten Hag. Mount telah diberikan izin untuk menjalani tes medis dengan Manchester United dan dia diperkirakan akan menandatangani kontrak dengan mereka hingga musim panas 2028. Mason Mount dapat memenuhi 2 peran di lini tengah. Dia adalah nomor 10 yang berbakat karena kemampuannya dalam mencetak gol dan assist. Mount mencatatkan 11 gol dan 10 assist di Premier League 2021-2022. Tetapi dia bekerja paling baik di lini tengah sebagai pemain nomor 8 dan memiliki sifat pemenang bola yang lebih baik, memungkinkan Mount untuk secara agresif bekerja di lapangan dan masuk ke ruang tengah untuk mencetak gol dan assist. Chelsea pada musim 2020-21 dan 2021-22 memiliki duo lini tengah yang bagus, Mount dengan N'Golo Kanté yang brilian. Namun, ada hal yang sangat mengkhawatirkan dengan gaji besar Mount, yang bisa membuat United kesulitan menjualnya satu hari nanti. Hal yang saat ini terjadi kepada Harry Maguire, David De Gea dan dulu Paul Pogba. Akademi Manchester United selalu menelurkan pemain istimewa di sepak bola, baik di Old Trafford atau di tempat lain. Manny Norgate akan berharap untuk menambahkan namanya ke daftar tersebut. Pemain muda United setuju menandatangani kontrak dengan Nottingham Forest. Melalui situs resminya, United mendoakan yang terbaik untuk Norgate, berharap untuk bertemu dengannya di Liga Premier 2 musim depan. Kontrak Norgate dengan United berakhir pada 30 Juni, menjadikannya agen bebas. Ia tidak masuk dalam daftar pemain yang dipertahankan United. Ia lahir di Nottingham, jadi kepindahan ini merupakan kepulangan baginya. Pemain berusia 18 tahun itu diharapkan menjadi bagian dari Forest U23. Bermain di Premier League 2. Norgate naik pangkat di United, menjadi bagian dari tim U18 di musim 2021-2022. Dia mencetak 9 gol dalam 22 penampilan, menunjukkan tanda-tanda berkembang menjadi striker klinis. Dia kemudian dihadiahi penampilan untuk tim U23, di mana dia tidak berhasil mencetak gol, hanya bermain beberapa menit. Pada akhir tahun 2021, dia dipinjamkan selama 1 bulan ke tim non-liga, Gainsborough Trinity untuk merasakan sepak bola senior pertamanya. Musim lalu adalah tahun terobosannya, saat ia mencetak 9 gol dalam 14 pertandingan, meski bermain hanya 49% dari menit yang tersedia. Dalam kondisi terbaiknya, dia bisa menjadi striker klinis dengan kecepatan tinggi dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi pemain yang lebih tajam. Namun United saat ini memiliki banyak prospek yang mencolok di masa mudanya. Sebut saja Joe Hugill, Charlie McNeil, dan Matteo Mejia. Striker Mejia baru saja menandatangani kontrak baru. Oleh karena itu, di usianya, United mengambil keputusan terbaik untuknya dengan melepasnya. Peluang mendapatkan sepak bola tim utama di Nottingham lebih tinggi, dan pindah lebih dekat ke rumahnya pasti akan menguntungkan juga. Manajer Manchester United, Erik ten Hag,
dilaporkan telah melarang klub menjual Tom Heaton. Sebelumnya Ten Hag juga memblokir keputusan klub memberikan kontrak baru kepada David De Gea. Telegraph melaporkan bahwa Ten Hag telah memberitahu Heaton bahwa dia masih dibutuhkan klub musim panas ini. Pemain berusia 37 tahun itu awalnya ingin bergabung dengan Luton Town yang baru dipromosikan. Heaton dijanjikan kiper nomor 1 oleh Luton, dengan ia hanya tampil 2 kali untuk Setan Merah musim lalu. De Gea belum memperpanjang kontraknya saat ini dengan United, yang akan berakhir hari ini. Dean Henderson telah kembali ke Trafford Training Center jelang pramusim. Namun, dia kemungkinan akan meninggalkan United. Dengan Nottingham Forest bersedia menghabiskan 20 juta pound untuk mengamankan jasanya. Jika itu terjadi, Setan Merah hanya akan memiliki Heaton sebagai penjaga gawang senior di pramusim. Bahkan jika Andre Onana diresmikan, United harus memiliki kiper pilihan kedua yang kuat. Mempertimbangkan kebutuhan mereka untuk berinvestasi di area lain tim, mereka tidak dapat merekrut 2 penjaga gawang dalam 1 jendela. Sementara, menurut Manchester Evening News, Ten Hag juga memblokir penjualan Mason Greenwood. Bos Belanda itu tidak ingin berpisah dengan striker berbakat itu secara langsung. Sebaliknya, sekarang United ingin memberinya waktu dengan status pinjaman. Klub-klub dari Italia, Spanyol dan Turki menunjukkan minat pada Greenwood. Status pinjaman tampaknya menjadi opsi yang cocok untuk Ten Hag, yang akan memastikan Greenwood membangun kebugaran pertandingannya di klub lain. Harry Kane telah memberikan persetujuan lisan kepada Bayern Munich melalui ayah dan kakaknya, meski bandrol harga masih harus disepakati dengan Spurs. Itu menurut outlet Jerman, Sport Bild. Di bawah manajemen Erik ten Hag, United menyatakan mundur dari perburuan Kane, dan ada preferensi baru-baru ini United berpaling untuk pasar Portugal. Kesuksesan Diogo Dalot dan Bruno Fernandes membuat pasar pemain Portugal dinilai lebih murah dibanding Inggris. Victor Osimhen juga akan menjadi nama yang bisa ditinggalkan MU. Harga mahal dan kengototan Napoli bisa membuat saga panjang yang melelahkan. Belakangan kubu Osimhen menyebut Real Madrid dan Manchester United sebagai favorit pilihan. Jika ia meninggalkan Napoli, Osimhen tidak akan kembali ke Prancis karena sudah bermain di sana. Hal yang sama dengan Jerman. Dia tidak pergi ke Liverpool atau Chelsea karena mereka tidak bermain di Liga Champions. Setelah Mason Mount selesai digaet, United akan berupaya meresmikan 3 nama lain, dan itu tidak termasuk Osimhen. Manchester United telah mengadakan 2 diskusi penting dengan Inter Milan mengenai kesepakatan Andre Onana. Klub Serie A siap menguangkan pemain yang mereka rekrut secara gratis setahun lalu, dan bisa menggunakan dananya untuk meresmikan Romelu Lukaku. Erik ten Hag mendesak klub menyelesaikan Jumat ini. Ia ingin Mount dan Onana segera bergabung dengannya di pramusim. Manchester United perlu mengontrak seorang striker, dan Rasmus Højlund dipandang sebagai salah satu opsi terbaik. Striker Denmark itu baru berusia 20 tahun, dan United telah mengadakan pembicaraan awal bulan ini dengan Atalanta. Klub Italia menolak tawaran pertama MU. Namun, setelah kesepakatan Mount dan Onana selesai, perhatian MU akan beralih kepada sang striker. Sekali lagi manajer Manchester United, Erik ten Hag, sangat menentukan dalam membuat keputusan sulit untuk klub, kali ini berkaitan dengan penjaga gawang, David De Gea. Pelatih asal Belanda itu adalah hal terbaik yang terjadi pada Setan Merah dalam waktu yang sangat lama. Dia tidak hanya memimpin ruang ganti dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Sir Alex Ferguson, tetapi dia juga membuat timnya memainkan gaya sepak bola yang sangat cocok dengan permainan modern. Seperti yang diketahui, Cristiano Ronaldo tidak lama dilepas setelah masa jabatan Ten Hag, menunjukkan manajer adalah pemimpin tim, bukan pemain bintang. Hal yang gagal dilakukan Jose Mourinho dengan Paul Pogba.
Meskipun situasi De Gea benar-benar berbeda, itu membutuhkan keputusan sulit lainnya untuk dibuat. Ten Hag langsung dihujat karena dianggap tidak respek kepada sang kiper. Tetapi Ten Hag tidak takut dihujat. Sangat jelas bagi siapapun yang menyukai sepak bola bahwa De Gea sudah lama melewati masa terbaiknya. Fakta bahwa dia memenangkan penghargaan Golden Glove Premier League musim lalu untuk clean sheet terbanyak hanyalah karena strategi Ten Hag dan duet Martinez-Varane yang luar biasa. Panduan yang akurat tentang seberapa bagus dia sekarang seharusnya adalah bagaimana dia tampil melawan Sevilla di Liga Eropa dan Man City di final Piala FA. Begitu seringnya ia memberikan bola kepada Sevilla dan City adalah tanda melemahnya kemampuan sang kiper. Jika yang menjadi manajer adalah Sir Alex, ia pastinya akan menyemprot habis De Gea yang performanya di bawah standar penampilan yang terlihat di pertandingan-pertandingan penting seperti itu berulang kali dilakukan oleh pemain Spanyol itu. Apakah intervensi Ten Hag dapat dilihat sebagai sedikit kasar? Sebenarnya adalah poin yang bisa diperdebatkan. Untuk menjadi yang terbaik, Anda membutuhkan yang terbaik, dan De Gea jelas bukan pilihan itu lagi. United memerlukan kiper yang terbaik, bukan kiper yang ada.